Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Klaten, Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Dela, di Daring BK kelas 1. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan ya. Nah, di video kali ini saya tidak akan memberikan tugas ke kalian semuanya. Nah, di pertemuan kita kali ini saya hanya akan membahas sedikit tentang materi yang kemarin ataupun tugas yang kemarin. Dan sesuai janji saya, di sini saya akan melihatkan ke kalian siapa 18 orang terpilih ya, terbaik yang kemarin sudah mengirimkan tugasnya ke saya. Dan sesuai janji saya juga yang kemarin, saya akan mengumumkan 3 orang pemenang di tugas BK daring kedua. Nah, sebelum kita lihat ya siapa 18 orang terbaik yang telah mengirimkan tugasnya ke saya akan sedikit membahas tentang tugas yang kemarin. Nah, di sini saya perlu tekankan dan saya perlu jujur ke kalian bahwa saya sangat kecewa ya untuk tugas yang kedua ini, karena ternyata sangat sedikit sekali siswa yang mengirimkan tugas menyanyikan lagu Mars SMA dan tugas menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini saya sudah beberapa kali ya. Jadi kalau setiap kalian kirim tuh saya selalu centang seperti ini. Jadi jangan kira bahwa saya tuh tidak melihat satu-satu ya. Tidak semua guru pasti tetap mengoreksi tugas yang telah diberikan kepada kalian, karena itu memang tanggung jawab kami sebagai guru. Selain itu, dari situlah kami bisa melihat dan kita bisa ngecek satu-satu siapa siswa-siswi yang tidak pernah mengumpulkan tugas, kemudian mereka juga mengumpulkannya tidak tepat waktu, ataupun juga siswa-siswi yang memang mereka hanya membuat asal-asalan. Nah, dari situlah kita tuh bisa melihat gitu kinerja siswa seperti apa. Nah, melihat yang kemarin itu, Bu Dela jujur itu memang sedikit kecewa ya, karena banyak sekali siswa yang belum mengumpulkan hingga detik ini. Padahal kalian tahu bahwa Bu Dela itu kontrak kerjanya adalah tidak akan menambah waktu deadline tugas BK. Jadi misalnya tugas BK 2 minggu, ya sudah 2 minggu cukup buat saya. Tidak akan saya berikan tambahan waktu ya. Jadi kemarin ya sudah, kalau maksimal tanggal 14 Agustus, maka yang akan saya nilai adalah pengiriman di tanggal 14 Agustus yang terakhir. Jadi untuk tanggal 15, 16 kalau kalian mengumpulkan ya tidak akan saya nilai, karena deadline dari tugas saya adalah tanggal 14 Agustus. Seperti itu ya. Sebenarnya di awal pertemuan kita sudah perjanjian kontrak belajar ya, dan kalian sudah mendengarkan kontrak belajar saya itu seperti apa. Jadi tolong diingat betul-betul, karena memang setiap guru itu berbeda kontrak belajarnya. Nah, kalau Bu Dela seperti tadi, jadi batas deadline itu sudah saya sesuaikan ya dengan kemampuan kalian. Jadi tugasnya kan tidak 2 hari, 3 hari, tapi 2 minggu loh, 2 minggu. Jadi tolong sempatkan waktu kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan dengan baik. Nah, lewat video ini juga pun mungkin saya akan sedikit menyebutkan kelas mana yang sangat sedikit sekali mengumpulkan tugas di saya. Nah, ini bukan menjadi saya benci kelas itu atau gimana, tidak. Saya hanya mengingatkan untuk tugas-tugas selanjutnya ya, ini menjadi poin penting karena akan menjadi catatan bagi saya. Siapa tahu di kelas itu juga bukan hanya tugas saya yang tidak dikerjakan, tapi tugas-tugas lain pun juga tidak dikerjakan. Nah,
karena kalian itu BK-nya saya, jadi itu hak saya untuk memantau kalian apakah semua siswa di kelas 10 itu mengerjakan semua tugas mapel yang telah diberikan oleh masing-masing guru pengampu kalian. Oke, jadi Bu Dela itu mengampu 10 kelas ya, 10 kelas yang terdiri dari 5 kelas khusus dan 5 kelas reguler. Nah, di sini tentunya Bu Dela itu mengampu hampir 291 siswa ya, 291 peserta didik yang terbagi pada 10 kelas tadi. Nah, di sini Bu Dela ingin sampaikan tadi ya, kelas yang menurut Bu Dela itu kurang aktif dalam mengirimkan tugas. Nah, yang pertama itu ada di kelas 10 IPA 4 ya. Di 10 IPA 4 itu hanya tugas yang kedua itu yang mengirimkan dari 22 anak itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanya 7 ya. Nih, Budela nggak bohong ya. Jadi setiap tugas tuh Budela selalu catat di sini. Dan sampai tanggal 14 Agustus 10 IPA 4 itu hanya mengirimkan 7 buah video. Jadi hanya 7 anak yang mengirimkan. Nah, selain kelas 10 IPA 4 tadi, ada juga di kelas reguler yang sangat sedikit sekali mengirimkan, yaitu di 10 IPA 8. Saya tahu di 10 IPA 8 adalah kelas tahfidz ya, tahfidz putra. Tetapi kalau dibilang ya tahfidz Bu, saya tidak ada fasilitas untuk merekam misalnya. Buktinya untuk tahfidz putri ya, tahfidz putri itu juga kelas 10 IPA 5 semua mengumpulkan gitu. Jadi saya nggak tahu apa hambatan kalian itu apa, silahkan bilang ke saya. Karena tidak ada siswa dari kelas tahfidz itu yang bilang ke saya bahwa kalian kesulitan untuk mengerjakan tugas tersebut gitu. Dan anak-anak di luar tahfidz pun ya, yang di luar tahfidz yang mereka tidak pondok, itu pun sedikit sekali yang mengumpulkan. Jadi hanya 3 orang yang di luar tahfidz ini yang mengumpulkan. Jadi kalian bisa lihat, nah ini ya, ini absensi 10 IPA 8 itu sangat sedikit sekali. Nah, saya enggak tahu kekurangan kalian, hambatan kalian itu apa yang di kelas tahfidz ya. Silakan nanti kalian itu ngomong sama Bu Dela, karena tugas saya sebagai guru BK itu, kalau saya nggak tahu hambatan kalian itu apa ya, saya hanya mengira bahwa kalian tidak mengerjakan tugas. Karena kalau dibandingkan dengan yang putri, tahfidz putri, mereka aktif dan mereka bisa mengumpulkan tugas walaupun itu bersifat kolektif. Tapi mereka izin dulu ke saya. Nah, kalau ada komunikasi izin seperti itu kan enak. Jadi saya juga tahu, oh ternyata mereka tetap bisa mengerjakan tugas dengan cara kolektif. Oke, itu tadi di kelas IPA ya. Nah, kemudian ada juga kelas IPS, kita masuk. Nah, IPS itu ada 2 untuk angkatan kelas 10, yaitu ada IPS 1 di mana dia adalah kelas khusus, kemudian di IPS 2 dia kelas reguler. Nah, di IPS 1 untuk tugas yang pertama itu sudah cukup lumayan banyak yang mengumpulkan. Nah, tapi di tugas yang kedua dari 22 itu yang mengumpulkan hanya 7. Nih, Budela nggak bohong ya. Ini sudah saya absen di sini, jadi hanya 7 yang mengumpulkan. Untuk kelas IPS 2 itu sama kasusnya seperti itu ya. Untuk tugas yang pertama itu juga lumayan yang mengumpulkan, tapi masih banyak yang belum juga. Dan di tugas yang kedua itu yang mengumpulkan pun juga banyak, tapi biasanya yang mengumpulkan ya karena yang mereka sudah mengumpulkan di yang pertama gitu. Tapi masih banyak banget ini yang kosong yang tidak mengumpulkan tugas BK 1 dan 2 sama sekali. Nah, tadi adalah kelas-kelas yang sudah Budela sebutkan ya. Dan sekarang Budela mau mengapresiasi untuk kelas 10 IPA 1 ya. 10 IPA 1 ini adalah kelas yang paling banyak dan paling tertib mengumpulkan tugas. Nah, ini menjadi apresiasi juga dari Budela, ya ini sebagai contoh kelas-kelas yang lain juga ya. Jadi 10 IPA 1 tuh hampir semua yang mengumpulkan, walaupun ada beberapa yang tidak juga ya. Tapi bisa dihitung lah daripada yang kelas lain. Kalau kelas lain itu rata-rata yang tidak mengumpulkan lebih banyak daripada yang mengumpulkan. Jadi Budela harap di kelas 10 IPA 1 menjadi contoh kelas yang lain. Selain itu juga ada, ini yang reguler itu di 10 IPA 6. Nah, jadi ada 10 IPA 1 dan 10 IPA 6 yang tugas BK-nya itu tertib, dan saya harap juga tertib di tugas-tugas mapel lain.
Nah itu tadi ya sedikit pesan dan kesan Bu Dela terhadap kalian semuanya. Jadi ada yang memang membuat Bu Dela kecewa dari tugas-tugas yang kemarin, tapi juga ada beberapa kelas yang sangat Bu Dela apresiasi, yang tadi yaitu kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 6. Pertahankan prestasi kalian. Nah apa yang sudah Bu Dela berikan ke kalian itu bukan menjadi peringatan yang keras ya, tidak. Bu Dela hanya ingin apa yang Bu Dela sampaikan tadi itu menjadi kesadaran untuk kalian gitu, menjadi oh ya berarti aku harus lebih rajin lagi, aku harus lebih niat lagi untuk mengerjakan tugas gitu, karena tetap guru itu akan menilai kinerja kalian gitu. Kita hanya bisa memantau kalian lewat tugas-tugas yang kalian kerjakan. Nah, setelah Bu Dela sampaikan sedikit ulasan tentang materi yang kemarin, semoga hal itu bisa memberikan kalian pandangan ya untuk lebih baik lagi dalam mengerjakan tugas. Nah, sekarang sesuai jadi Bu Dela akan sampaikan 18 siswa terbaik yang telah Bu Dela pilih dari beberapa kelas yang telah mengumpulkan tugas BK yang kedua. Ini dia orangnya. SMA Muhammadiyah 1 Klaten membangun generasi maju. Teknologi masa kini dikaji sepanjang hari. Terampil dan cakap dalam berkarya, bekal hidup selamanya. Seni budaya tinggi, lestari di bumi pertiwi. Santun dalam tutur kata, sikap dalam bekerja. Muhammad penuntunnya, Quran cahayanya. Pantang menyerah apalagi rendah diri, tawakal berprestasi, cerdas berkarakter Islami, jayalah selalu muhim. SMA Muhammadiyah 1 Klaten membangun generasi maju. Teknologi masa kini dikaji sepanjang hari. Terampil dan cakap dalam berkarya, bekal hidup selamanya. Seni budaya tinggi, lestari di bumi pertiwi. Santun dalam tutur kata, sigap dalam bekerja. Muhammad penuntunnya, Quran cahayanya. Pantang menyerah apalagi rendah diri, tawakal berprestasi, cerdas berkarakter Islami, jayalah selalu muhim. SMA Muhammadiyah 1 Klaten membangun generasi maju. Teknologi masa kini dikaji sepanjang hari. Terampil dan cakap dalam berkarya, bekal hidup selamanya. Seni budaya tinggi, lestari di bumi pertiwi. Santun dalam tutur kata, sikap dalam bekerja. Muhammad penuntunnya, Quran cahayanya. Pantang menyerah apalagi rendah diri, tawakal berprestasi, cerdas berkarakter Islami, jayalah selalu muhim. SMA Muhammadiyah 1 Klaten membangun generasi maju. Teknologi masa kini dikaji sepanjang hari. Terampil dan cakap
Quran cahayanya, pantang menyerah apalagi rendah diri, tawakal berprestasi, cerdas berkarakter Islami, jaya selalu muhyi. Membangun generasi maju, teknologi masa kini dikaji sepanjang hari, terampil dan tegap dalam berkarya, bekal hidup zamannya, seni budaya tinggi, lestari di pertiwi, santun dalam tutur kata, sikap dalam bekerja, Muhammad penuntunnya, Quran cahayanya, tak menyerah apalagi rendah diri, tawakal berprestasi, cerdas berkarakter Islami, jayalah selalu muhyi. SMA Muhammadiyah satu klaten, membangun generasi maju, teknologi masa kini dikaji sepanjang hari, terampil dan cakap dalam berkarya, bekal hidup zamannya, seni budaya tinggi, lestari di pertiwi, santun dalam tutur kata, sikap dalam bekerja, Muhammad penuntunnya, Quran cahayanya, pantang menyerah apalagi rendah diri, tawakal berprestasi, cerdas berkarakter Islami, jayalah selalu muhyi. 17 Agustus tahun 45, itu hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung pada. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, itu tadi pemenang dan 18 ya, dan 18 siswa terbaik yang sudah Budila pilih. Di sini Budila juga ucapkan banyak terima kasih ke kalian karena kalian tetap semangat, kalian mengerjakan tugas dengan baik, dan kalian menaati seluruh peraturan dari Budila. Semoga itu menjadi poin penting ke kalian dan nilai plus tambahan ke kalian, karena kalian adalah contoh siswa yang baik yang bisa menjadi panutan teman-teman yang lain. Nah, untuk 3 orang pemenang yang tadi yang sudah saya sebutkan di video, silahkan kalian menghubungi Budila. WhatsApp nomor Budila di 082328806856. Nanti kalian akan mendapatkan hadiah yang akan Budila kirim ke kalian. Oke, Budila tunggu ya. Oke anak-anak, sekian daring BK yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk minggu depan kita baru mulai materi lagi. Dan terima kasih untuk anak-anakku semua. Semoga daring BK hari ini memberi banyak manfaat. Dan jangan lupa untuk tetap menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Dan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Oke, salam dari saya Guru BK Sahabat Siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.